Anda masih bersama dengan kami di Sapa Indonesia Akhir Pekan, Saudara. Kita lanjutkan kembali perbincangan kita pagi hari ini. Ada dua narasumber saya yang masih bersama dengan saya, ada Mbak Ayu dan juga Mbak Halisa. Mbak Ayu, saya ingin ke Mbak Ayu dulu. Mbak Ayu, ini kan masih belum ada ya titik terang, masih belum ada sebenarnya penyampaian dari pemerintah terkait dengan hasil vonis dari PN Jakpus ini. Belum tahu, karena kita sebenarnya pagi ini harusnya juga saya harusnya menanyakan hal yang sama ke KLHK terkait dengan putusan ini, apakah akan banding atau tidak, tapi sayang sekali belum bergabung bersama dengan kami. Apa yang akan dilakukan oleh teman-teman kalau misalnya dilajukan banding, ada yang mengajukan banding, ini berarti akan ada kerja panjang lagi dari teman-teman semua? Oke, terima kasih Mbak. Benar Mbak, dengan adanya banding, saya harus koreksi ya, karena sempat ada beberapa omongan kalau banding itu adalah hak gitu kan. Ya memang saya satu sisi setuju ya, banding adalah salah satu hak. Tapi yang kita gugat itu pemerintah. Harusnya pemerintah lebih mementingkan hak warga negaranya yang sekarang lagi mengap-mengap nih karena polusi udara gitu loh. Jadi ketimbang kita ego lembaga bicara menang dan kalah, kan itu udah nggak penting lagi sekarang siapa yang menang, siapa yang kalah, siapa yang benar, siapa yang salah. Karena kalau banding kita bicara soal puas atau tidak puas. Dengan adanya banding berarti secara tidak langsung ya pemerintah tuh hanya menghambat hak warga negara untuk segera nih untuk mendapatkan lingkungan yang bersih dan sehat. Padahal kami tim advokasi sejak tahun 2012 sudah mengadvokasi kasus ini dengan melakukan inventaris emisi yang merupakan itu sebenarnya kewajiban pemerintah ya. Dan kita juga sudah pernah memberikan rekomendasi hasil kajian kami ke BPLHD di tahun 2015, yang mana tujuan kami adalah bukan untuk menggugat, karena menggugat itu adalah tujuan akhir kami ketika semua cara tidak kami gubris. Dengan adanya putusan ini kami berharap sebenarnya tim advokasi ataupun semua warga negara yang punya kepentingan dan fokus terhadap isu lingkungan yang bersih dapat bekerja sama dengan pemerintah untuk mengatasi polusi ini. Jadi bukan bicara soal benar dan salah, menang dan kalah gitu loh. Oke, berarti kita tunggu dulu ini apa yang akan disampaikan oleh pemerintah. Kemarin proses gugatan ini diajukan oleh berapa banyak Mbak yang tergabung dalam gugatan ini, aliansi ini? Aliansi ini sebenarnya dari berbagai lembaga yang fokus terhadap isu lingkungan. Setidaknya para penggugat itu berjumlah 32 prinsipal dari berbagai latar belakang. Ada yang dari ibu rumah tangga, ada yang dari pengacara, pengusaha, bahkan dari mahasiswa, jurnalis, dan banyak lagi nih berbagai background-nya. Dan yang dipastikan adalah 32 penggugat ini merupakan orang yang bertempat tinggal dan menghabiskan waktunya untuk bekerja di Jakarta. Oke, jadi memang mereka merasakan langsung apa yang dialami terkait dengan kondisi udara begitu ya Mbak Ayu ya? Tepat Mbak. Apa aja waktu itu Mbak bukti-bukti yang kemudian diserahkan? Oke, buktinya tuh sejumlah 146 alat bukti surat, di mana surat-surat tersebut merupakan hasil kajian yang kami dapatkan justru dari lembaga pemerintah itu sendiri yang menyatakan bahwa kualitas udara di Jakarta itu buruk. Lalu juga kita menghadirkan 3 saksi fakta yang merupakan warga negara yang mengalami sakit terhadap paru-parunya ya karena polusi udara, dan juga 2 aktivis lingkungan yang bertahun-tahun mengadvokasi isu lingkungan namun dicuekin oleh negara. Lalu kami juga menghadirkan 5 saksi ahli dari berbagai background, latar belakang pendidikan, ada yang dari ahli kesehatan dan juga hukum sih Mbak. Dampak apa yang bukti terkait dampak seperti apa yang diberikan waktu itu, dihadirkan dampak yang dirasakan oleh masyarakat? Oke, dari bukti-bukti yang ada sudah sangat jelas ya, kualitas udara kita itu selalu buruk dan berakibat kepada angka kesehatan masyarakat. Kurang lebih juga kita menghadirkan testimoni masyarakat yang akhirnya mengalami sakit terhadap paru-parunya, terus juga beberapa ahli memberikan keterangan bahwa dengan adanya polusi udara yang buruk ini bahkan rentan terhadap perempuan yang lagi hamil, lansia, dan juga anak-anak. Jadi banyak sekali sebenarnya hasil riset yang dimiliki negara sebenarnya ya, begitu besarnya dampak dan mengerikannya polusi udara.
Tapi saya juga bingung dengan bukti-bukti yang sudah jelas dan bahkan yang mereka miliki, mereka masih bersikukuh soal benar dan salah karena itu menurut saya udah nggak penting lagi sekarang. Ya, iya, iya. Ada bukti jelas sebenarnya dampak yang dirasakan oleh masyarakat terkait dengan kondisi udara di wilayah DKI Jakarta dan beberapa wilayah lain begitu. Masyarakat mengalami sakit dan lain sebagainya. Saya ingin ke Walhi dulu. Mbak Halisa, tadi kita bicara soal harusnya pemerintah ini sudah harus beralih begitu dari energi yang digunakan sekarang ke energi yang lebih ramah lingkungan. Tapi kalau Walhi melihat adakah paling tidak sedikit begitu komitmen dari pemerintah untuk mengarah ke sana sebenarnya? Ya, kalau komitmen di pernyataan, misalnya kalau kita mau menengok ya komitmen pemerintah terhadap isu perubahan iklim ya untuk mengatasi krisis iklim ya melalui kebijakan NDC itu memang ada disebutkan ya bahwa pemerintah akan mengurangi emisi dari sektor energi gitu, dan ya kita tahu energi kita sebagian besar adalah energi kotor seperti batu bara. Tapi faktanya kita masih tetap bergantung ya, ketergantungan, bahkan menyebabkan diri atau tergantung pada energi kotor. Nah, ini yang sebenarnya seringkali begitu, komitmen di luar cukup bagus, tapi kemudian di dalam negeri kita keteteran untuk bisa menjalankan komitmen itu. Nah, bahkan ke depan diprediksi ya dalam kebijakan NDC Indonesia itu berkomitmen untuk menurunkan emisi 11% di sektor energi gitu. Tapi kita khawatir gitu ya, bahkan untuk sampai 10-20 tahun ke depan penyumbang emisi kita yang mendominasi justru dari sektor energi. Nah, ini yang sebenarnya mengapa terus kita desak ya agar pemerintah secara serius menjalankan komitmennya itu melalui kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan ya. Terlebih misalnya bukannya berkomitmen untuk menurunkan emisi dan terutama untuk bisa beralih segera dari energi kotor ke energi bersih, pemerintah justru membuat kebijakan yang malah justru akan semakin memperburuk ya, atau enggan sebenarnya untuk melakukan transisi itu. Misalnya lewat undang-undang Omnibus Law Cilaka dan juga undang-undang Minerba gitu. Itu yang justru kami khawatir gitu, justru akan semakin memperparah kondisi lingkungan ya, terutama akan semakin parah meningkatkan polusi udara bukan hanya di Jakarta tapi di kota-kota lain. Oke, ada juga uji-uji emisi yang dilakukan oleh pemerintah. Menurut Anda ini bagaimana? Ya, uji-uji emisi yang dilakukan oleh pemerintah, terutama uji emisi kendaraan, itu kan memang dilakukan ya, kita juga mengakui itu ada. Tapi itu tadi bahwa kita harus secara komprehensif melihat sebenarnya sektor-sektor apa aja yang menyumbang emisi gitu. Nah, ini yang sebenarnya pemerintah kami anggap belum cukup serius gitu. Termasuk sebenarnya baku mutu emisi yang kita dorong untuk segera direvisi gitu. Nah, ini yang harapan kami lewat putusan pengadilan gitu ya. Kan kalau terkait dengan advokasi untuk udara bersih ini sudah cukup panjang dilakukan ya. Tadi Ayu juga sudah menyampaikan itu. Saya juga sudah menyampaikan sudah lebih dari 10 tahun ya kita advokasi untuk bisa mendapatkan udara yang bersih dan sehat. Tapi nggak cukup ternyata lewat kebijakan dicuekin ya, diabaikan, sehingga kemudian pilihannya adalah melalui jalur hukum. Mbak Halisa, ada instruksi Gubernur nomor 66 tahun 2019 ya tentang pengendalian kualitas udara, yaitu memastikan tidak ada angkutan umum yang berusia di atas 10 tahun dan tidak lulus uji emisi beroperasi. Nah, ini diklaim oleh pemerintah DKI Jakarta sebagai salah satu upaya untuk pengendalian dan kemudian berhasil karena terjadi perbaikan kualitas udara di Jakarta begitu, mulai ada perbaikan kualitas udara. Bagaimana Mbak Halisa melihat ini?
Ya, itu yang seperti saya bilang tadi, nggak cukup. Itu memang ada upaya yang dilakukan, tapi itu sifatnya parsial ya, karena Oke. yang lain itu tidak dilakukan. Misalnya, tetap mau membangun 6 ruas jalan tol ya, infrastruktur-infrastruktur yang justru akan memperparah, kondisi pencemaran udara. Kemudian juga ada proyek-proyek, pembangkit listrik tenaga sampah yang diklaim itu, apa namanya, lebih ramah lingkungan, tapi faktanya justru akan juga berkontribusi terhadap pencemaran udara di Jakarta dan akan semakin memperburuk, serta yang lain ya, misalnya terkait dengan PLTU yang di sekitaran berada di sekitaran Jakarta gitu. Nah, hal-hal ini kalau tidak secara dilakukannya hanya parsial ya, lepas-lepas itu sebenarnya tidak bisa berkontribusi besar dalam mengendalikan pencemaran udara gitu. Nah, ini yang kenapa kemudian nanti mungkin Ayu bisa cerita ya, kan sebenarnya ada proses mediasi sebelumnya gitu ya, pemerintah DKI terutama ini sudah melakukan A, B, C, D gitu. Tapi kenapa kemudian mediasinya deadlock ya, dan tetap lanjut sampai proses putusan? Karena kami melihat upaya yang dilakukan oleh Pemprov DKI dan komitmennya kami anggap tidak cukup gitu loh. Oke, Untuk oke. bisa Ada juga hal lain yang juga dibahas terkait dengan terkait dengan kualitas udara, yaitu masyarakatnya, partisipasi masyarakat di sini disebut diperlukan ya, karena ketika masyarakat tidak berkomitmen terus menggunakan kendaraan umum lebih banyak begitu, ini kan bisa kendaraan pribadi maksud saya banyak, ini kan bisa menimbulkan polusi udara. Harusnya masyarakat ikut berpartisipasi dengan lebih banyak menggunakan kendaraan umum. Anda melihat ini bagaimana, Mbak Halisa? Ya, kebanyakan kalau perilaku dari masyarakat itu sebenarnya mencontoh pejabat publik ya. Kalau pejabat publiknya nggak mau pakai kendaraan public transport ya, terus ya orang akan mencontoh, warganya akan mencontoh gitu. Oke. Berarti memang itu artinya memang sistem public transport kita yang memang kan terus dibenahi ya, Iya, tapi betul. juga ya itu harus ditiru dong. Pejabat publik di negara lain banyak kok yang menggunakan public transport gitu. Nah, ini artinya juga kalau bicara soal perilaku ya, kami juga mempertanyakan perilaku dari pejabat publik yang juga enggan menggunakan public transport ya. Kedua, memang memastikan jaminan keamanan, kenyamanan untuk menggunakan public transport gitu, sehingga orang kemudian aman dan nyaman menggunakan public transport. Sampai sekarang memang masih banyak persepsi menggunakan public transport itu tidak ramah ya, terutama bagi kelompok difabel dan juga belum aman gitu. Oke, ada PR-PR lain. Saya ke Mbak Ayu dulu. Mbak Ayu, kalau misalnya tidak ada banding begitu yang dilakukan oleh tergugat, bagaimana kemudian teman-teman akan memastikan bahwa vonis ini akan dilakukan dengan baik, akan benar-benar dijalankan oleh para tergugat? Oke, terima kasih Kak. Itu PR yang paling sulit, memastikan putusannya dapat berjalan dengan sesuai atau tidak. Biasanya yang kami lakukan adalah kita tim advokasi itu kan nggak hanya dari tim hukum ya, tapi juga ada tim riset sama tim pemberdayaan masyarakat. Nah, biasanya kita akan berkolaborasi di sana. Kita pasti akan melakukan kajian lagi, terus juga melakukan pengawasan, terus juga kita melakukan riset, yang mana hasil riset itu kita akan bawa lagi ke pemerintah untuk audiensi, terus juga memberikan masukan, terus pasti akan di tiap tahunnya, biasanya juga lembaga-lembaga LSM lainnya sebenarnya sudah rutin tuh Mbak, membuat catatan akhir tahun soal kondisi lingkungan. Jadi PR-nya akan sebanyak mungkin sih. Dan sebenarnya juga tim advokasi kami juga setiap tahunnya, walaupun dicuekin ya Mbak, tim advokasi kami walaupun dicuekin, kita selalu rutin kok memberikan masukan kepada pemerintah. Nah, tinggal pemerintahnya aja mau mendengarkan kami sebagai warga negaranya atau enggak. Oke, baik. Masukan terus diberikan oleh masyarakat kepada pemerintah, bahkan gugatan dilakukan kepada pemerintah. Sekarang sisa kita menunggu bagaimana komitmen pemerintah menjalankan tugasnya untuk menghadirkan kualitas udara yang baik demi kesehatan masyarakat. Tadi kami juga berusaha sebenarnya untuk menghadirkan dari KLHK, tapi sayang sekali Sekretaris Dirjen Pengendalian dan Kerusakan Lingkungan Kementerian LHK ini belum memberikan konfirmasi terkait dengan tidak hadir juga pada pagi hari ini. Tapi tentu kita berharap ada komitmen baik, ada hal baik yang dihadirkan oleh pemerintah ke depannya. Terima kasih Mbak Halisa, terima kasih juga Mbak Ayu atas perbincangannya pagi hari ini. Sehat selalu. Terima kasih. Mbak.